نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral mu'minin rahimani rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Firqatun Najiyah At-Taifah Al-Mansurah yang ditulis oleh Syekh Jamil Zainu. Dan kita masih di dalam pembahasan Al-Masyahid wal-Mazarat, di antara kuburan-kuburan yang diziarahi. Dan kita telah kemarin menyelesaikan pada poin yang pertama, berkaitan hal-hal penting yang berkaitan dengan kuburan. Yang pertama yaitu kebanyakan kuburan-kuburan diziarahi itu adalah tidak benar, Dan kita telah sampai pada ucapan penulis yang mengatakan sekarang ini kuburan Al-Husain berada di dalam masjid. Sebagian orang bertawaf di sekitarnya. Jadi mereka itu selalu memberikan klaim penetapan bahwasanya kuburan orang-orang yang dikeramatkan, di antara kekhususannya biasanya kuburannya Ahlul Bait. Mereka mengira bahwa si Ahlul Bait ini memberikan pengaruh yang besar. Orang ketika dikatakan Ahlul Bait, maka mereka menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang tinggi derajatnya, dan orang-orang yang bisa cepat mengabulkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengeklaim di antaranya kuburannya Al-Husain, mereka mengatakan bahwasanya kuburannya, ada yang mengatakan itu di Suriah, jadi mereka memberikan beberapa tempat, dan di sini mereka mengatakan di dalam masjid, berada di dalam masjid, sebagian orang bertawaf di sekitarnya. Jadi kuburannya Al-Husain diletakkan di dalam masjid, dan ini membuka pintu kesyirikan dan wasilah-wasilah kesyirikan. Mereka tidak lagi mengagungkan masjid, tidak lagi mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana mereka beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Sebagaimana Allah katakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid itu milik Allah dan jangan sekali-kali kalian itu beribadah di dalamnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mereka mungkin melakukan kesyirikan. Lambat laun mereka akan melupakan Allah Subhanahu wa taala dan terus beribadah kepada si mayit. Karena memang syaitan iblis itu dia akan terus memberikan bisikan-bisikan, memberikan hiasan-hiasan amalan mereka. Sebagaimana Allah katakan wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil. Bahwa syaitan itu dia berusaha menghiasi amalan-amalan mereka, padahal itu amalan tidak disyariatkan, dan mereka para iblis wasaddahum 'anis sabil, menghalangi mereka dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa setiap jalan kebaikan pasti di sana ada syaitan yang duduk. Syaitan duduk itu tuh untuk memberikan bisikan dan menghalangi seseorang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Huffatil jannatu bil makarih. Bahwasanya surga itu dilingkari, diliputi dengan perkara-perkara yang tidak diinginkan dengan jiwa, yang tidak senang dengan jiwa. Itu surga. Allah memberikan hiasan demikian. Huffatil jannah bil makarih. Surga itu diliputi dengan perkara yang tidak disenangi oleh jiwa.
Ya, seseorang diperintahkan untuk sholat, seseorang diperintahkan untuk thalabul ilmi, seseorang diperintahkan untuk silaturahmi, seseorang diperintahkan untuk baca ya Al-Qur'an, untuk qiyamul lail, untuk berangkat ke masjid. Ya, ini perkara-perkara yang tidak diinginkan oleh jiwa. Ya, sebaliknya wa khuffatin nar bisyahawat. Dan neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang diinginkan dengan jiwa. Suka jiwa itu untuk ya perkara yang berada di dalam neraka. Sebagaimana zina, minum khamar, ya, joget-joget, ini perkara yang diinginkan dengan jiwa. Maka di sini ya mereka itu yang melakukan tawaf di masjid. Padahal kita tahu tawaf itu tempatnya di mana? Tawaf di Ka'bah tidak ada. Tawaf hanya satu, tawaf itu di Ka'bah. Dan tidak ada tawaf selain di Ka'bah. Ya, kecuali nanti tawaf nanti di mana? Para ahli neraka. Ya, di api neraka yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka itu tawaf di sekitar ya neraka jahanam dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Allati tattalu 'ala al-afidah, yang itu bisa sampai menembus ke dalam jantungnya seseorang. Ya, jadi asapnya saja itu bisa membakar. Bagi manusia itu di api neraka dibakar dan membakar. Ya, maka di sini jangan sampai seorang itu ya, berkaitan dengan masalah ibadah. Ya, kita kembalikan pada kaidah ibadah. Ibadah itu semuanya haram. Ya, ibadah haram kecuali yang diperintahkan. Ya, kalau ada perintah kita jalankan, itu namanya ibadah. Tidak ada perintah tidak bisa kita jalankan. Adanya perintah pun kita mendatangkan sesuai dengan kemampuan kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ma amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang aku perintahkan kepada kalian, maka datangilah perintah tersebut sesuai dengan kemampuan. Datang. Amartukum yang aku perintahkan. Ya. Ma atakumur rasul fakhudu. Apapun yang datang dari Rasul, perintah dari Rasul, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang dilarang sama Rasul, ya fantahu, selesai. Jangan sampai seseorang dia maunya apa? Mengambil perintah yang enak-enak saja. Ya. Begitu juga dengan larangan. Larangan dia pun mengambil perkara yang enak-enak saja. Ini manhajnya siapa? Manhajnya orang-orang Yahudi. Ya, Allah mengatakan yu'minu bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Mereka beriman, percaya kepada sebagian isi Alkitab dan kufur kepada sebagian isi Alkitab. Tetapi kita harus beriman kepada Al-Qur'an secara utuh. Beriman kepada secara hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya iman itu artinya apa? Iman percaya. Ya, percaya. Sehingga Allah mengatakan, "Wa man asdaqu minallahi qila, wa man ahsanu minallahi haditsa, qul sadaqallah." Siapakah ucapannya lebih baik daripada ucapannya Allah? Siapakah yang ucapannya lebih benar daripada ucapannya Allah? Qul sadaqallah. Katakan, dialah Allah Maha benar. Ya, maka di sini ya kebenaran datangnya dari siapa? Dari Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Bahasa kebenaran datangnya dari Allah dan jangan sekali-kali kalian menjadi orang yang ragu terhadap syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah dikatakan syariat, namanya syariat itu berarti pendirinya dua. Ya, syariat berarti siapa? Dua pemiliknya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya syariat. Sehingga Allah katakan syara'a lakum minad din. Wahai Muhammad, bahwasanya telah diwasiatkan, telah disyariatkan kepada engkau dari agama. Ma wassa bihi Nuh walladzi auhayna ilaik. Yang dahulu kami telah mewasiatkan kepada Nabi Nuh dan yang telah kami wahyukan kepada engkau. Mama wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Sebagaimana telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa wa Isa an aqimuddin fala tatafarraqu fi. Untuk engkau menegakkan agama dan jangan engkau berselisih di dalamnya. Kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilai. Bahwasanya berat bagi orang-orang musyrik. Di sini Allah katakan berat bagi siapa? Orang-orang musyrik. Apa yang kau dakwakan kepada mereka? Karena mereka itu selalu apa? Ingin mendua. Ya, ingin mendua, tidak hanya ingin menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin menyembah kepada yang lainnya. Maka di sini nanti kita akan melihat ada musuh-musuhnya. Ya, di antara musuhnya itu biasanya orang-orang Syiah. Orang Syiah ini mereka berusaha mengeluarkan harta mereka, membuat pendidikan besar-besaran. Ya, untuk apa? Menghalangi seseorang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu bahwasanya pintu kuburan ini pintu terbesar ya untuk mengantarkan seseorang kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tawaf di sekitarnya, meminta hajat dan kebutuhan mereka kepadanya. Ya, setelah tawaf, apa yang mereka lakukan? Minta hajat.
Karena memang setiap dari kita ini punya kebutuhan. Ya, punya kebutuhan, punya masalah, punya keinginan, punya harapan, ada yang ditakutkan. Ya, maka ini semua ya setelah dia tawaf, seperti halnya seseorang ketika dia tawaf di Ka'bah. Antum tawaf di Ka'bah berarti ada harapan kepada siapa? Harapan kepada pemilik Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sama orang ketika dia tawaf di kuburan, dia harapannya kepada siapa? Pemilik kuburan. Ya, sebagaimana Allah katakan apa? Falya'bud rabb hadzal bait. Hendaklah kalian itu menyembah pemilik rumah ini. Ya, sama ketika mereka tawaf itu, mereka akhirnya apa? Menyembah siapa? Pemilik kuburan. Ya. Mereka punya hajat, mintanya kemudian kepada mereka. Ya, yang punya hutang, kemudian minta ke sana. Ya. Bahkan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah ya ketika ada seorang yang bernama Abu Umamah. Ya, Abu Umamah. Abu Umamah ini seorang sahabat yang berada di masjid di luar waktu sholat. Biasanya kalau sudah di masjid ya berarti dekat dengan waktu sholat. Orang menunggu sholat atau setelah sholat. Tapi Abu Umamah radhiyallahu taala anhu ini berada di masjid di luar waktu sholat. Dilihat sama Rasulullah SAW dan ditanya sama Rasul. Rasul ini tanya secara langsung. Ya, tidak mau seorang itu dia suudon. Ya, tanya secara langsung aja, nggak apa-apa. Aku ajarkan tentang sebuah doa. Diajarkan doa sama Rasul. Yang dengan doa tersebut Allah akan menyelesaikan hajat-hajatmu dan Allah akan membayar hutang-hutangmu. Kadang orang kalau sudah diperintahkan doa, itu kadang ragu sudah. Ya, ragu sama siapa? Sama Allah. Dia yakinnya sama pemilik kuburan. Yakinnya kepada selain Allah, kepada manusia yang dia punya power. Ya. Kemudian diajarkan sama Rasul. Katakanlah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, bahwasanya aku berlindung kepada Engkau ya kepada Allah minal ham wal hazan. Al-ham ini yaitu kekhawatiran yang ada di masa depan. Ya, al-ham itu kekhawatiran masa depan nanti bagaimana, terus al-ham wal hazan. Wal hazan ini adalah kesedihan di masa lalu, terfikirkan masa lalu yang telah lewat. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari al-ajz. Al-ajz ini sifat lemah. Ya, sifat lemah. Beda antara lemah dan malas. Ya, kalau malas ini dia punya kemampuan tapi tidak mau melakukan. Tapi kalau al-ajz, ya, dia ini punya keinginan tapi tidak ada kemampuan. Maka ini al-ajz. Wal kasal yaitu rasa malas. Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl. Dan aku berlindung kepada Engkau dari jubn yaitu penakut. Ya, jubn ini penakut, licik. Wal bukhl dan sifat bakhil, pelit. Wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Dan aku berlindung dari ditindasnya oleh seseorang, ya, dia lemah, ditindas, di mana-mana dia ditindas. Wa qahrir rijal, ya, yaitu terlilitnya hutang dan ditindas oleh seseorang. Dan doa ini terus dibaca sama Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Dan suatu ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Umamah menceritakan, ya Rasulullah, bahwasanya Allah telah membayar hutang-hutangku. Dia katakan Allah yang telah membayar hutangnya. Dan Allah telah menghilangkan kesedihanku dan kekhawatiranku. Karena dia konsekuen dibaca doa ini tadi. Apakah orang yang dia ketika datang ke kuburan, dia minta hajatnya, kemudian akan dikabulkan? Ya, apakah dia akan merasakan ketenangan? Tidak ada. Ya, tidak ada ketenangan kecuali kembali kepada Allah. Mintanya kepada Allah. Sehingga Allah mengatakan ammay yujibul muddarra idza da'ah. Siapakah orang yang bisa menjawab orang yang berdoa idza da'ah ketika dia terhempit, wa yakshifus su' dan menghilangkan kesulitan, kesusahan. Ya. Baru hari ini anak ketemu sama seseorang. Subhanallah ya. Dia itu punya anak yang tidak bisa jalan, jadi kaki jalannya ngesot. Umurnya itu sudah 15 tahun. Tapi kecil, enggak besar, kecil, anaknya kecil. Jadi kayak umur 5 atau 6 tahun. Dan dia menggunakan pampers. Ya, kemudian di dekat kemaluan itu seperti ada benjolan-benjolan. Ya. Dan dia pun mens, kadang mens juga. Dalam keadaan dia tidak ada pekerjaan. Kemudian dia ditinggalkan oleh istrinya selingkuh dengan orang lain. Ya. Dan dia terkadang tidur di masjid. Ya. Ketika tidur di masjid, apa yang dia punya seperti HP dan yang lainnya hilang semuanya. Dia cerita sampai nangis memang ketemu tadi pagi. Coba anak katakan bahwasanya satu. Allah itu kalau sudah cinta sama kaumnya, cinta sama hambanya, dikasih ujian sama Allah. Innallaha idza habba qauman ibtalahum, dikasih ujian sama Allah biar apa? Naik derajatnya.
Ya, naik derajat. Dan kita punya ujian masing-masing. Antum jangan lupa doa, minta sama Allah. Doa. Antum doa. Kalau sudah doa, antum yakin sama Allah, dikabulkan doa. Cepat atau lambat. Ya. Jangan sampai dia sampai mengira, dia sampai suudzon sama Allah. Marah-marah dia sama Allah. Ini kurangnya tauhid kepada Allah. Makanya orang itu kalau sudah belajar tauhid, dia akan siap di setiap keadaan. Dia akan siap di setiap keadaan karena tauhid. Ya, karena tauhid ini bisa menjadikan seorang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia senang di dunia, senang di akhirat dan selamat dari api neraka. Dan tauhid terus dibangun, ya, terus ditingkatkan sehingga tumbuhlah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebutuhan mereka kepadanya suatu hal yang sesungguhnya tidak boleh diminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tidak boleh diminta kecuali kepada Allah. Seperti memohon kesembuhan dari sakit, ya. Kita tahu orang yang ditimpa sakit ini boleh dia ikhtiar, dia datang ke dokter, ya, dia mencari pengobatan, tapi hatinya ini tetap dia tawakalnya kepada Allah. Tetap dia minta kesembuhan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia dakwah kepada kaumnya, mengatakan, menceritakan apa yang kalian sembah tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Ya, fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Ya, bahwasanya kalian semua itu adalah musuh bagi aku kecuali Rabbul Alamin. Siapakah Rabbul Alamin? Menceritakan Ibrahim, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Rabbul Alamin yang telah menciptakan aku dan telah memberikan petunjuk kepada aku. Alladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan dialah Allah yang telah memberikan makan sama aku dan telah memberikan minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, siapa yang menyembuhkan? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ketika ada orang sakit itu antum pegang tempat sakitnya dan mengatakan as'alallahal azim, aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabbal arsyil azim, ya, pemilik arsy yang begitu agung, an yashfiyaki au ay yashfiyaka, agar Allah menyembuhkanmu. Dan dibaca 7 kali. Ya, dibaca 7 kali. Dan juga mengatakan Allahumma rabban nas ishfi anta syafi, ya Allah engkau Maha penyembuh. Syifa'un syifa'uka syifa'un la yughadiru saqama, sembuhkan yang tidak meninggalkan bekas. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bagaimana Nabi Ayub alaihissalam dikasih sakit sama Allah berapa lama? 18 tahun sakitnya. Dan dia dikasih nikmat sama Allah 50 tahun. Kalau kita adil sama Allah, ya, kita adil sama Allah berarti kita harus siap untuk menahan sakit itu berapa lama? Ya 50 tahun. Makanya setan itu ketika melihat bagaimana tekadnya Nabi Ayub alaihissalam, dia sudah menyiapkan sabarnya untuk 50 tahun ke depan. Ana sudah menyiapkan sabarnya untuk 50 tahun ke depan. Karena apa? Ana sudah dikasih nikmat sama Allah di 50 tahun. Ya, saya baru dikasih sama Allah sakitnya hanya 18 tahun. Berarti ana tidak adil. Ya, sehingga Allah mengatakan innal insani rabbihi lakanut. Bahwasanya manusia itu dia sangat durhaka kepada Tuhannya. Dikatakan oleh Hasan Al-Basri, lakanut ini apa? Dia selalu, ya, ingat akan musibah dan lupa akan nikmat. Kalau musibah diingat sama dia, nikmatnya lupa. Makanya di dakwahnya para nabi selalu mengatakan wadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Kalian ingat nikmatnya Allah. Kalian ingat kebaikannya Allah la'allakum tuflihun. Agar kalian itu beruntung. Ya, sakit, nah jangan sakit itu antum sama dokter fulan. Ya, pasti. Jangan mengatakan kepastian. Ya, tawakal. Makanya al-qulub ya tatawakal, ya, wal jawarih tataharrak. Anggota badan ini bergerak silakan, tapi hati terus, ya, dia tawakal kepada Allah, memberikan keyakinan bahwa yang sakit yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan dokter fulan. Mereka perantara. Ya, bukan obat ini. Ya, semua perantara. Ya, semua perantara. Yang menyembuhkan hanya satu, Allah, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Kemudian menghilangkan kesusahan dan sebagainya. Yang tadi, sebab agama menyuruh kita agar meminta hal-hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala semata, serta agar kita tidak bertawaf kecuali di sekitar Ka'bah. Sebagaimana Allah mengatakan wal yatawafu bil baitil atiq. Ya, hendaklah seseorang itu dia tawaf, ya, di sekitar, ya, rumah yang tua yaitu Baitullah. Yang kedua, kuburan
ya, Sayyidah Zainab binti Ali di Mesir dan di Damaskus adalah tidak benar, ya. Ini Zainab binti Ali. Zainab binti Ali ini siapa? Anaknya siapa? Anaknya Ali. Zainab binti Ali anaknya Ali. Enggak mungkin Zainab binti Ali anaknya Umar. Zainab binti Ali anaknya Ali bin Abi Thalib. Berarti cucunya siapa? Cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari sini kembali lagi anak katakan tadi bahwasanya mereka itu mengakukan siapa Ahlul Bait. Ya. Dan Ahlul Bait ini dia memiliki nasab. Dan nasab yang tinggi tidak bisa memberikan manfaat. Ya, nasab yang tinggi tidak bisa memberikan manfaat apabila tidak beramal. Intinya amal, sehingga Allah mengatakan ya di antara surga jazaan bima kanu ya'malun. Surga itu sebagai balasan atas apa yang telah kalian lakukan, atas apa yang telah kalian amalkan, itu balasannya surga. Likullin darajat mimma amilu. Dan di setiap derajat-derajat surga itu sesuai dengan amalan yang kalian lakukan, ya. Jadi ada 100 derajat surga. Ditentukan dengan apa? Dengan amalan. Tidak bisa ditentukan dengan nasab. Ya, sehingga Rasulullah SAW mengatakan man batta'a amalu falam yusri' nasabuh. Barang siapa yang dia diperlambat dengan amalannya dan tidak bisa dipercepat dengan nasabnya. Kalau sudah amalannya derajatnya rendah, nggak bisa diangkat dipercepat dengan apa? Dengan nasab. Sehingga Allah juga mengatakan fa idza nufikha fis-sur, dan ketika sangkakala itu ditiupkan, Allah katakan fala ansaba. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa? Salman Al-Farisi, jauh dari Persia, ya, sampai mendapatkan hidayah dari Allah. Sedangkan pamannya Rasul Abu Talib yang dia membantu dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kalau misalkan Ali di rumahnya Abu Talib kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, maka Ali itu dipinggirkan di sampingnya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam diletakkan di atas pangkuannya. Cintanya luar biasa dan melindungi Rasul. Tapi di situ tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Sehingga Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ini Ahlul Bait. Abu Thalib Ahlul Bait atau bukan? Dan dialah Allah lebih paham siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Anaknya Nabi Nuh tidak mendapatkan hidayah. Ya, istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tidak mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu mutlak miliknya Allah. Hidayah itu taufik mutlak miliknya Allah. Dan dialah Allah lebih mengetahui siapa di antara hambanya yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami mau, kata Allah, kami akan memberikan semua manusia hidayahnya. Walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Tapi telah tetap ucapan dari aku. Aku akan mengisi neraka jahanam manusia dan jin semuanya. Ya, ini sudah siapa ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam riwayat ya Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qama Rasul sallallahu alaihi wasallam hina anzalallah azza wa jalla. Bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ketika turun firman Allah di dalam surat Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan hendaklah engkau itu memberikan peringatan kepada kerabat-kerabat yang dekat. Ini menunjukkan bahwasanya percuma kalau kita tidak selamat, ya, kemudian keluarga kita selamat. Jangan jadi pahlawan kesiangan. Ya, sehingga Allah mengatakan apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian, baru keluarga kalian dari api neraka. Pertama diri kita. Ya, diri kita diselamat atau tidak. Kita yang bisa menggambarkan bagaimana ya di dalam kehidupan kita ini tadi. Dari si ishtaru anfusakum, ya selamatkanlah diri kalian. La ughni ankum minallahi syai'a. Bahwasanya aku itu tidak bisa menolong kalian sedikit pun. Karena Rasul berasal dari Quraisy. Dan Rasul tidak bisa menyelamatkan semua Quraisy. Ya, kemudian dikhususkan lagi, ya Bani Abdi Manaf. Ya, ini suku ya Bani Abdi Manaf. La ughni ankum minallahi syai'a. Bahwasanya aku tidak bisa menolong kalian sedikit pun. Ya, ya Abbas ibnu Abdul Muttalib. Wahai Abbas, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibnu Abdul Muttalib. Ya, ayahnya Abdullah bin Abbas. La ughni anka minallahi syai'a. Bahwasanya aku tidak bisa menolong kau di sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya, wa ya Safiyah ammati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Safiyah, ya bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa menolong kau sedikit pun. Ya. Wa ya Fatimah, kemudian Fatimah anaknya Rasul. Wa ya Fatimah bintu Muhammad. Ini Fatimah anaknya Muhammad sendiri, Nabi Muhammad. Ya salini ma syi'ti min mali la ughni anki minallahi syai'a.
Mintalah apapun yang kau inginkan dari hartaku. Tapi ketahuilah bahwa aku tidak bisa memberikan pertolongan sedikit pun kepada engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Ini Rasul sudah memberikan pernyataan jelas. Ya, bagaimana dengan Zainab? Ya, Zainab binti Ali di Mesir. Ya, dan Damaskus adalah tidak benar sebab beliau tidak meninggal di Mesir. Ya, beliau tidak meninggal di Mesir, juga tidak di Syam. Ya, sebagai bukti kebohongan itu adalah terdapatnya kuburan satu orang, ya Sayyidah Zainab di dua negara tersebut. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya kuburannya juga di Baqi. Ya, sehingga ada tiga. Lalu mana yang kita yakini? Ya, mana yang kita yakini? Sedangkan mereka khilaf di sana. Tidak mungkin satu orang dia memiliki apa? 3 kuburan. Ya, 3 jasad, gak mungkin, ini mustahil sudah. Ini dongeng. Ya, maka di sini tidak bisa kita percaya. Ya, tidak bisa kita pastikan. Ya, kalaupun memang benar itu kuburannya Zainab binti Ali, lalu apa yang akan kita lakukan? Tidak ada. Ya, tidak ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga, Islam mengingkari dan melarang pembangunan kubah di atas kuburan. Ya, Islam mengingkari dan melarang pembangunan kubah di atas kuburan, ada kubahnya. Ya, bahkan hingga kubah di atas masjid yang di dalamnya terdapat kuburan. Kubah di dalamnya masjid yang di sana ada kuburan. Ya, seperti kuburan Al-Husain di Irak. Ya, Abdul Qadir Jailani di Baghdad, Imam Syafi'i di Mesir, ya, dan lain-lainnya. Sebab pelarangan membangun kubah di atas kuburan adalah bersifat umum. Ya, saya ulangi bahwasanya membangun kubah di atas kuburan, ya, adalah bersifat umum. Umum berarti apa? Semua dipukul rata. Ya, tidak ada kekhususan. Makanya kita tidak boleh mengkhususkan apa yang diumumkan sama Rasul. Ya, atau mengumumkan apa yang dikhususkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul sudah mengatakan secara umum pukul rata sama semuanya. Tidak ada perbedaan di sini. Kecuali Rasul mengatakan kecuali, ya sebagaimana dalam hadis yang mana kita sampaikan, la tasyuddur rihal, tidak boleh seseorang dia melakukan perjalanan dalam rangka ibadah kepada Allah illa, nah di sini ada pengecualian, min thalathi masajid, kecuali 3 masjid. Apa saja? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya, ini kekhususan dari Rasul. Dan ini Rasul memberikan hadis secara umum, pukul rata, tidak boleh membangun kubah di dalam masjid, apalagi yang di sana ada kuburannya. Ya, sebagaimana kita baca dalam hadis terdahulu, seorang syekh yang dapat dipercaya memberitahu penulis, suatu kali ia melihat seseorang sholat ke kuburan Syekh Jailani. Ya, yang melihat seorang itu sholat menghadap kuburannya Syekh Jailani, dan ia tidak menghadap ke kiblat. Ya, orang ini tidak menghadap ke kiblat tapi menghadap ke mana? Ke kuburan Syekh Jailani. Lihat, orang itu kalau sudah taklid buta, ya, jadi sampai kiblat ini kalah sudah. Padahal Allah mengatakan apa? Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsama kuntum fawallu wujuhakum syatra. Lihat kepada Masjidil Haram. Ya, lihat kepada Ka'bah itu sebagai kiblat. Ya, tapi di sini Ka'bah kalah. Mereka menghadap kepada kuburannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, dan ia tidak menghadap ke kiblat. Syekh itu lalu memberinya nasihat, ya, tetapi orang tersebut menolak. Ya, kita ini hanya menyampaikan nasihat atau menyampaikan nasihat secara lembut saja. Ya, sehingga Allah mengatakan in anta illal bala, engkau ini hanya sampaikan. Contoh kecil saja, ya, kemarin Anda melihat ada orang yang dia minum dengan asiknya dengan menggunakan tangan kirinya. Anak bisikin sebentar, sama dia. Karena apa? Kita melihat. Gak kemudian kita katakan di hadapan orang, ya, minumnya jangan tangan kiri, ya tangan kanan. Sampaikan dengan cara yang lembut, apalagi dia orang tua di atas kita. Katakan, afwan, antum minumnya salah tadi. Lebih baik pakai tangan kanan. Oh ya lupa, dia bilang. Udah, itu kita amar ma'ruf nahi munkar. Sama Syekh ini ketika melihat ada perkara, itu pun tumbuh karena ada keimanan. Orang itu berani amar ma'ruf nahi munkar karena apa? Ada keimanan dalam dirinya. Ya, ada keberanian. Iman itu akan menumbuhkan keberanian dan akan menghasilkan akhlak yang baik. Ya, sampaikan. Maka di sini Syekh ini mengatakan apa? Ia menolak. Ya, sambil berkata, kamu orang Wahabi. Ya, kalau sudah dikasih klaim karena sudah di brainwash, ya, dicuci otak. Orang Wahabi itu apa? Yang selalu mengingkari tentang masalah
kuburan, tidak mau ziarah kubur, ya, tidak mau ya minta kepada orang-orang kubur. Terus pokoknya Wahabi ini sudah mendapatkan apa? Label buruk, ya, label yang seakan-akan menyelisihi jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mereka ini seperti playing victim, ya, ya seakan-akan mereka itu ya korban, padahal pelaku, ya. Maka sambil berkata kamu orang Wahabi, seakan-akan orang itu ya belum mendengar sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan pula sholat kepadanya. Sudah. Antum kalau sudah dibilang demikian, oh Wahabi bilang gitu. Antum gimana? Marah pasti. Tapi jangan, sudah kita diam. Orang yang menghina, ya mencela, mencaci maki, sudah idfa billati ahsan. Ya, karena mungkin dia belum tahu, belum memahami. Kita balas keburukan itu dengan kebaikan. Ya, tidak perlu kemudian kita ya bantah mereka, kita teriak-teriak marah kepada mereka. Ini berarti ya kita sendiri pun tidak mengamalkan ya nilai-nilai yang ada di dalam agama kita. Kemudian yang keempat, sebagian besar kuburan yang ada di Mesir adalah dibangun oleh Daulah Fatimiyah. Ya, daulah siapa? Daulah Fatimiyah. Nah, dan Daulah Fatimiyah ini dahulu ya didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi. Siapa yang mendirikan Ubaidillah Al-Mahdi? Yang dulu itu di Afrika Utara. Ya, di Afrika Utara, kemudian markasnya itu berada di Mesir. Dan ini dibangun pada tahun 909 sampai 1171 Masehi. Ya, dan ini kekhilafaan Syiah Islamiyah. Ya, Syiah Islamiyah yang dia mengaku bahwasanya siapa? Pengikutnya Fatimah. Ya, Daulah Fatimiyah. Ya, sehingga kalau sudah mereka menisbatkan kepada Ahlul Bait Fatimah, maka mereka seakan-akan apa? Mengikuti ajarannya Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya, karena sudah memberikan label kepada dirinya sendiri, ya. Dan ini, ya, dinasti ini menguasai wilayah luas termasuk Mesir, Suriah, ya, serta mendirikan Universitas Al-Azhar. Ya, serta mendirikan apa? Universitas Al-Azhar. Ini dari Daulah ya Fatimiyah. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Ya, mereka orang kafir, orang fasik. Kemudian mereka orang fajir. Fajir ini berarti tukang maksiat. Ya, sudah kafir, fasik, ya, fajir. Dan juga mulhid. Ya, mulhid dan zindiq. Zindiq ini bisa dikatakan orang ateis. Ya, orang ateis. Dan muta'attil, yaitu mengingkari di antara sifat-sifat Allah. Kemudian orang-orang yang menolak Islam dan meyakini aliran Majusi. Ya, orang-orang kafir tersebut merasa heran jika menyaksikan masjid-masjid penuh dengan orang-orang yang melakukan salat. Ya, mereka itu tidak suka ketika melihat seseorang itu menjalankan agamanya. Orang yang dia menjalankan salat, yang mereka tawaf di Ka'bah, yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka berpuasa, menjalankan puasa Ramadan, ya, yang mereka bersedekah, membangun masjid yang lainnya, mereka tidak suka. Ya, karena itu mereka berusaha tolong menolong di atas dosa, ya, dan kemaksiatan. Makanya Allah memberikan bantahan apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalian boleh tolong menolong dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong di atas apa? Al-itsm, yaitu dosa, wal 'udwan, dan yang akan menimbulkan permusuhan. Dan mereka sebaliknya, mereka tolong menolong di atas apa? Di atas dosa dan permusuhan, dan mereka tidak peduli. Ya, karena mereka punya misi. Ya, mereka punya misi. Dan setannya itu sama, iblisnya sama. Ya, dari zaman ke zaman iblisnya sama. Dan dia akan terus, dan sejarah itu terus akan berulang. Ya, sehingga Allah mengatakan wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ya, itulah di antara hari-hari yang telah kami pergulirkan di antara manusia, terus demikian. Makanya seorang itu kalau dia tidak tahu sejarah, dia akan gampang ya dibodoh-bodoh. Dia gampang untuk disesatkan karena tidak tahu sejarah. Makanya orang yang dia tidak man lam ya'rif tarikh Islam la ya'rif Islam. Ya, siapapun yang dia tidak mengenal bagaimana sejarah Islam, sejatinya dia tidak mengenal Islam. Karena Islam ini ada sejarahnya. Ya, ada sejarahnya. Mulai zamannya Nabi ya Adam alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim yang dia punya anak dari Nabi Ismail, dan Nabi Ismail punya turunan sampai siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Ibrahim muncul juga di sana ada Ishak. Wa min wara'i Ishaq Yaqub, dari Ishak keluar Yaqub. Ya, dari Yaqub muncul lagi di sana ada 12 anak, di antara Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian di sana ada Daud, Sulaiman, ya.
Kemudian siapa? Zakaria, Yahya, Musa, Isa, Ilyas, terus. Ya, itu ada sejarahnya. Dan mereka semua punya agama satu. Apa agama mereka? Wattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ikuti agamanya Ibrahim dan dia bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Dan Ibrahim itu disanjung oleh 3 agama. Disanjung oleh Nasrani, disanjung oleh Yahudi, dan disanjung oleh orang Islam. Dan di sini Allah dengan jelas mengatakan, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Ibrahim itu hanif, muslim. Ya, orang yang muslim, yang pasrah patuh tunduk kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin. Dan dia bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini mereka tidak suka dengan orang melakukan salat karena mereka sendiri tidak salat. Ya, mereka sendiri tidak salat. Makanya orang itu kalau sudah tidak salat, apa yang mereka lakukan? Mereka akan melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ya. Sebaliknya orang yang dia salat dengan benar, mengetahui rukun-rukunnya, khusyuk di dalam salatnya, memperhatikan waktu-waktunya, maka dia akan terjaga dari kemaksiatan. Sehingga Allah katakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Bahwasanya salat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji, dari perbuatan mungkar, maksiat, wal bagh, dan perbuatan yang melampaui batas, tidak ada kemanusiaan. Tapi orang kalau sudah salat dia akan tahu ada remnya, dijaga sama Allah. Ya, diarahkan, dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibrahim itu dia itu meminta kepada Allah agar anak turunannya itu jaga salat. Ya. Sehingga Ibrahim mengatakan apa? Ya. Wajnubni afwan. Waj'alni, ya, jadikanlah dzurriyyat muqimas shalah. Ya, muqimas shalah wa min dzurriyyati, ya Allah jadikanlah aku dan anak keturunanku muqimas shalah. Agar mereka itu menegakkan salat. Dan ketika dia meninggalkan anaknya Ismail dan juga Hajar, dia mengatakan Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimas shalah. Ya Allah jadikanlah mereka menegakkan salat. Ya, tahu ini tiangnya. Waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Baru nanti diberi rezeki sama Allah. Sehingga dia menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta agar mereka menegakkan salat dan berlindung kepada Allah agar tidak menyembah berhala. Ya, sehingga Allah mengatakan apa? Doanya Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku menyembah berhala, jadi budaknya berhala. Tidak, doa sama Allah untuk anak keturunannya. Ya. Sehingga mereka tidak salat, tidak haji, dan selalu merasa dengki kepada umat Islam. Ya, kalau sudah tidak haji, haji di mana tempatnya? Ya, hanya di Ka'bah. Tidak ada haji di Karbala. Ya, tawaf di Karbala. Dan mereka berharap Ka'bah itu pindah kepada mereka. Ya, dan Ka'bah ini siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pasukan gajah itu saja mereka ingin, ya, karena dulu mereka punya ya Santa Maria. Tahu Santa Maria yang di Yaman itu ya? Gereja yang mewah luar biasa. Ya, mereka melihat bahwasanya ini namanya hasad dengki. Ya, sehingga Allah mengatakan hasadan min indi anfusihim. Bahwasanya orang-orang Yahudi itu memiliki sifat hasad di dalam hati mereka. Ada orang yang hasad itu bisa mereka rem, tahan. Ada yang orang hasad itu tidak bisa mereka rem, sehingga terlepas. Ya. Dan di sini ketika Santa Maria punya ya gereja yang besar, sehingga di Ka'bah itu mereka datang ke sana untuk haji dan yang lainnya. Ya, maka dilihat sama Abraha, kok mereka ini larinya ke sana. Datang Abraha itu dengan pasukan bergajahnya. Ya, pasukan bergajah di sana dan ingin menghancurkan Ka'bah. Sebelumnya dia singgah kemana? Singgah ke rumahnya Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib ini siapa? Kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang ke sana, ternyata yang diambil itu ontanya Abdul Muttalib. Ya, diambil ontanya, dirampas, disita sama Abraha. Maka dengan tenangnya Abdul Muttalib itu datang ke tempatnya Abraha, markasnya Abraha, mengambil ontanya. Terus katanya siapa? Katanya Abraha, bahwasanya aku datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, sehingga mereka itu bisa kembali ke Santa Maria. Tapi engkau itu peduli sama onta ini kalian peduli. Enggak peduli sama apa? Enggak peduli sama Ka'bahnya. Dengan santainya Abdul Muttalib mengatakan apa? Ana Rabbul Ibili. Aku itu yang punya onta itu aku. Ya, pemiliknya aku. Wa inna lil baiti rabban sayahmi. Bahwasanya yang rumah itu ada pemiliknya dan dia sendiri yang akan menjaganya. Buat apa anak yang menjaga? Rabban sayahmi, ada yang punya itu. Jangan itu kira enggak ada yang punya.
Ya, maka turunlah firman Allah terjadi kejadian yang besar itu, alam taro, itu Allah abadikan, dibaca sampai nanti hari kiamat biar orang tahu. Ya. Karena tidak boleh seorang itu keinginan untuk melakukan kezaliman di dalam Ka'bah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bagaimana makar mereka direndahkan sama Allah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, seperti daun yang sudah dimakan sama belalang, dihinakan, dihancurkan sama Allah. Ya, Ka'bah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala dan miliknya umat Islam, karena mereka mengorbankan isi dengki ketika melihat orang sekarang berangkat haji semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin banyak orang ini. Islam itu semakin ditekan, semakin besar terus. Ya. Sehingga kuota-kuota itu ditambah terus sama kerajaan Arab Saudi, sehingga mereka punya visi 2030. Ya, rencana insyaallah Indonesia dikasih kuota yang banyak sehingga yang belum haji bisa berangkat haji semua. Allahumma amin. Tapi mungkin ini bisa Anda sampaikan azannya. Barakallahu fiik. Allahu akbar. Allahu akbar. Ada pertanyaan? Nah, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Naam.
Naam. Baik. Masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembalikan kembali bahwasanya ibadah itu dilakukan selama di sana ada perintah. Ya. Dan di sini mereka itu selalu menggunakan yang namanya perasaan. Ya, perasaan dan logika. Dan logika itu selalu bermain. Bukan hanya itu, mereka mengatakan bahwasanya seperti hanya kita ini ingin datang ke presiden. Atau nggak bisa langsung ke presiden, harus melalui menterinya, harus melalui bawahannya. Siapa kamu? Kamu bisa langsung ke presiden. Ya. Dan ini logika mereka. Sehingga mereka ini menyamakan siapa? Menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah mengatakan apa? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dan Allah itu tidak sama dengan sesuatu apapun. Dan dialah Allah. Allah tekankan dengan penutupnya as-sami'. Allah itu maha mendengar, al-basir, dan Allah itu maha melihat. Apakah bisa dikatakan bahwasanya presiden itu mengetahui ilmu gaib? Apakah presiden dia bisa mendengar semuanya? Apakah presiden bisa melihat semuanya? Apakah presiden dia memiliki kemampuan semuanya? Ya. Sama demikian halnya mereka mengatakan, ya, siapa kamu sehingga langsung minta kepada Allah? Karena saya adalah hamba Allah, katakan saya hamba Allah. Karena Allah juga mengatakan dalam firman-Nya, ud'uni astajib lakum. Paling tidak antum ayat, apalah ayat ini? Ud'uni, doalah kalian kepada siapa? Kepada aku. Astajib lakum. Aku jawab doanya kepada kalian. Ya. Maka di sini tidak ada perintah doalah engkau mintalah kepada wali sehingga mereka itu akan mengabulkan kepada kalian. Ya, bakal Allah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tusmi'ul mauta." Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang telah mati. Mereka tidak bisa mendengar. Nanti insya Allah kita ada pembahasan khusus itu. Di dalam pembahasan kitab kita nanti ada namanya at-tawassul al-masyru'. Di sana ada tawassul yang disyariatkan. Di sini insya Allah akan kita bahas semuanya, ya, mulai dari tawassul dengan iman, tawassul dengan mengesahkan Allah, tawassul dengan nama-nama Allah, tawassul dengan sifat-sifat Allah, ya, tawassul dengan amal saleh, tawassul dengan meninggalkan maksiat kepada Allah, tawassul dengan memohon doa kepada para nabi dan orang-orang saleh yang masih hidup, ya, dan yang lainnya. Insya Allah nanti akan kita bahas satu persatu dan masih di dalam kitab yang telah kita bahas. Ya, wallahu taala a'lam. Ada lagi pertanyaan? 6. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama jawabannya itu sunnatullah. Sehingga Allah mengatakan apa? Wala yazaluna mukhtalifin. Mereka itu akan terus menerus berkhilaf. Mereka akan berselisih terus. Wala yazalu mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Kecuali orang-orang yang telah Allah rahmati. Walidzalika khalaqahum. Begitulah Allah ciptakan mereka. Mereka akan terus berselisih. Ya. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, ya, semuanya kulluhum finnar. Ketika menyebutkan dalam kitab ini kita telah membahas pada pembahasan yang pertama, ya, bahwasanya sataftariqu hadhil ummah ila 73 firqah. Bahwasanya umat ini akan berpecah. Kita percaya karena ini hadisnya Rasul, menjadi 73 golongan. Dan orang-orang Yahudi dia akan berpecah menjadi 72 golongan, dan orang Nasrani dia akan berpecah menjadi 71 golongan. Dan Rasul mengatakan kulluhum finnar. Mereka semua letaknya di neraka. Ya, illa wahidah, kecuali satu. Siapakah mereka? Manhum ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang mau berjalan di atas jalanku, manhajnya Rasul, wa ashabi, dan manhajnya para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau mereka semua mengeklaim demikian, maka tunjukkan buktinya. Qul hartu burhanakum, tunjukkan bukti kalian in kuntum shadiqin. Apabila kalian termasuk orang-orang yang benar. Jangan mengatakan bahwasanya saya manhaj salaf, ya, saya pengikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tunjukkan dengan amal. Bukan dengan nasab, bukan dengan lisan.
Dan kita tidak perlu validasi. Ya, tidak perlu validasi. Kalau ada yang mengatakan antum mengikuti apa? Ana mengikuti manhaj salaf. Salaf berarti mereka, yaitu Rasul dan para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Cacian pasti ada. Ya, kalau sudah khilaf ya mereka pasti akan berkhilaf. Allah katakan wala yazaluna mukhtalifin. Kita tidak bisa menolak sunnatullah. Sunnatullahil ladzi qad khalat min qabl falan tajida li sunnatillahi tahwila walan tajida li sunnatillahi tabdila. Engkau tidak akan pernah mendapatkan ya merubah sunnatullah, enggak bisa. Ini sudah sunnatullah. Makanya apa? Selamatkan siapa? Diri kita, kemudian keluarga kita, dan itu semua dengan belajar. Ya, semua dengan belajar dan berdoa meminta kepada Allah at-taufiq was-sadad. Ya, at-taufiq was-sadad. Yang belakang tadi ada pertanyaan ya? Ada tadi? Enggak ada ya? Baik, masyaallah mukminin rahimakumullah, mungkin ini bisa ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan insyaallah ana akan berangkat haji pada tahun ini insyaallah. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamd, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Dan kajian kita libur sampai anak kembali tanggal 9 insyaallah. Tanggal 9 Juni. Ya, dan insyaallah berada di sana sekitar 25 hari. Ya, ana doakan semoga antum bisa ya berangkat haji insyaallah cepat atau lambat dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang bisa ana sampaikan. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.